ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melanjutkan kajian kitab Ushul Iman. Pada malam ini akan kita lanjutkan hadis yang 51. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, masing-masing memiliki kebaikan sesuai dengan tingkat kualitasnya. Yang bersalah yang kau bersemangatlah engkau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah dan mintalah tolong kepada Allah. Wala tasjudanna dan jangan sekali-kali engkau lemah semangat. Baik atau bakal syaitan jika engkau ditimpa musibah. Bala takut maka jangan sekali-kali engkau mengatakan Lau anni fa'altu kada kada wa kada. Andai saja aku melakukan seperti ini, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini dan seperti ini. Wala yakul qadar Allah wa ma syaa. Tapi ucapkanlah Allah telah menakdirkan semua apa yang Allah dan pasti akan dilakukannya. Fa'inallah samsar abala syaitan. Ucapan andai bisa membuka hak kita syaitan untuk menggoda kita. Allah sedikit bayar.
Dalam hal ini kepada ujian Allah, terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, maksud al-mu'min al-qawi dan al-mu'min al-dha'if. Ini umum dalam semua kekuatan dan semua kelemahan. Kuat keimanannya, kuat fisiknya, kuat mentalnya. Begitu pula lemah di sini umum, lemah imannya, lemah fisiknya, dan lemah mental. Jadi tidak kita maknai sempit pengertian kuat dan lemah dalam kondisi, tapi sifatnya umum, ya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik, lebih baik dalam dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Untuk ya, mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Karena keimanannya kuat, tentunya bisa menyebabkan orang itu memiliki banyak keutamaan di Allah SWT. Demikian pula, mukmin yang kuat fisiknya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada baik mukmin yang lemah fisiknya. Mengapa? Karena mukmin yang kuat fisiknya itu bisa bermanfaat untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mukmin yang lemah fisik. Untuk urusan perang, jihad fisabilillah, yang kuat fisiknya bisa melakukan banyak hal. Yang lemah fisiknya justru tidak mampu berbuat banyak. Mukmin yang kuat fisiknya bisa membantu dengan fisiknya menolong orang yang lemah. Sementara mukmin yang lemah fisiknya juga tidak mampu berbuat banyak. Ya. Mukmin yang kuat mentalnya juga lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mentalnya betul-betul kokoh, ya, keras, orangnya tabah dalam menghadapi berbagai macam rintangan kehidupan. Lebih baik daripada mukmin yang mentalnya lemah. Dapat musibah sedikit saja sudah tak bisa berbuat apa-apa, seperti tidak berdaya, ya, tak punya pendirian. Baik. Mukmin yang kuat ekonominya juga lebih baik daripada mukmin yang lemah ekonomi. Kenapa demikian? Karena dengan kekuatan ekonominya dia bisa bersedekah, haji, umrah, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat ilmunya juga lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah keilmuannya.
Karena mukmin yang kuat ilmuannya, dia bisa memberi banyak manfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa untuk orang lain. Sementara mukmin yang lemah ilmunya untuk dirinya saja dia tak bisa memberikan pencerahan, apalagi untuk orang lain. Ya. Baik. Orang mukmin yang kuat ibadahnya juga lebih baik dan lebih cenderung daripada mukmin yang lemah ibadahnya. Dan masih banyak lagi. Sehingga pengertian kuat dan lemah dalam hal ini kita artikan secara baik. Umum, tidak dikhususkan. Karena memang tidak ada pengkhususan. Faedah yang ketiga. Wa fi kulli khair. Masing-masing orang yang beriman itu memiliki kebaikan. Maksudnya di mana saja Allah masing-masing orang itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal kebaikan. Ada mukmin yang kuat ekonominya, yang dari sisi itu dia lebih baik daripada mukmin yang lemah ekonominya. Tapi mukmin yang lemah ekonominya ini lebih kuat ilmunya daripada mukmin yang kuat ekonominya tadi. Nah, dari sisi ekonomi dia bisa simpan sedekah, haji, ya, umrah dan lain-lain. Kalah mukmin yang lemah ekonomi. Tapi ternyata mukmin yang lemah ekonominya punya kelebihan, kuat ilmuannya, ya. Sementara yang kuat ekonominya lemah ilmuannya. Nah, seperti itu manusia, ya. Nah, masing-masing memiliki kelebihan yang dia memiliki oleh orang lain. Gitu. Mungkin dia kuat dari sisi ibadahnya, mengalahkan orang lain yang lemah ibadahnya. Tapi yang lemah ibadahnya tadi itu ternyata lebih kuat mentalnya daripada yang kuat ibadahnya. Kuat ibadahnya kalau untuk puasa kuat, untuk sholat lama-lama kuat, baca Quran lama-lama kuat. Ya. Tapi kalau menghadapi musibah dia nggak kuat. Ya, nggak kuat ya, nggak tahu. Lebih sabar dia sholat berjam-jam, ya, sunnah berjam-jam, daripada harus menanggung banyak penderitaan. Ya, nah ini ibadahnya kurang kuat, tapi dia kuat mentalnya, lebih sabar dalam menghadapi salah rintangan-rintangan kehidupan. Nah, oleh itulah tidak boleh kita meremehkan orang lain. Ya. Oh, saya kuat ekonominya, waktunya, ilmunya sama. So, dia mungkin punya keutamaan yang lainnya tidak tahu, ya. Tapi tidak boleh kita meremehkan orang lain. Wa fi kullin khair, masing-masing punya kelebihan kebaikan yang tidak dimiliki oleh. Kemudian faedah yang keempat. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya. Misalkan ibadah. Itu kan bermanfaat untuk dia, ya. Sholat. Jangan semangat sholatnya. Karena sholat itu bermanfaat untuk diri sendiri. Puasa, ya semangat puasa. Dia semangat hajinya, ya. Sedekah, ya semangat sedekahnya. Semuanya bermanfaat. Termasuk misalkan mencari nafkah bermanfaat. Bermanfaat. Kemudian keluarganya semangat dari nafkah, ya. Tidak cuma semangat ibadahnya, dari nafkah juga semangat, ya. Nah, gitu. Bermanfaat.
Menurut ilmu bermanfaat. Semangat. Segala sesuatu yang bermanfaat kita disyariatkan semangat padanya. Tentunya yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, misalnya semangat. Ya. Nah, sangat semangat. Ya. Orang yang semangat itu bilang permainan pertama membuat dia kaya-kaya. Ya. Modalnya cuma 50.000 pulang membawa 50 juta. Semangat ya. Tagihan, karena cuti terus. Itu tak boleh ya. Nah, karena itu tidaklah bermanfaat. Ya. Jadi perbuatan dosa itu tidak boleh semangat untuk melakukannya. Ya. Perbuatan yang bermanfaat itulah yang syariat dan semangat. Nah, di hadis ini bisa menegur ayawan yang malas. Ya, kamu kok malas kenapa? Ya, nah, bisa mengurangi gajimu. Ya, nah, semangat supaya dapat gaji penuh. Nah, kan gaji kan bermanfaat, ya kan? Nah, oke. Ini bisa menegur orang-orang yang malas taklimnya. Ya, kamu nggak taklim, belajar agama. Ya. Masih bermanfaat, ya, ikhlas alam, ya. Dan lain-lain, nah, umum. Yang penting dalam hal yang bermanfaat. Kemudian faedah yang kelima, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk dalam hal melakukan apa yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan mengandalkan kemampuan kita, tapi kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang bermanfaat yang sedang kita lakukan itu bisa mencapai target. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu melakukan aktivitas yang bermanfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kalau mengandalkan kekuatan fisik kita, mengandalkan kekuatan keilmuan kita, mengandalkan kekuatan amal kita semata, mungkin kita masih belum mampu mencapai target-target yang ditentukan. Maka untuk itu harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Kalau minta tolong kepada selain Allah, maka masuk dalam syirik. Ya, bahkan cari rezeki Allah, cari yang halal, ya, nah, supaya dapat rezeki, ya, semangat, jadian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang halal. Jangan kemudian setir, ya, minta tolong ke orang yang mati, ya, itu buat bagi mereka, ya. Nah, ini semuanya syirik, ya. Boleh semangat mencari rezeki yang banyak, melihat kepada faktor yang benar, yang sahih, ya. Sama sahabat menghalalkan segala, sampai semangatnya mencapai target pemasukan perusahaan menghalalkan segala, harus sampai kemudian menghalalkan segala. Ini target tahun ini yang 50 triliun, ya, bulan. Ya. Semua karyawan, ya, harus kerja 24 jam non-stop. Nggak boleh sholat, harus kerja. Nggak boleh semangat, boleh semangat, tapi caranya yang salah. Nggak boleh, ya. Nah, begitu. Atau pemasukan kalau mengandalkan apa namanya tambang, ya, nggak bisa meningkat, ya, maka perusahaan harus membuka, ya, tempat-tempat lain, karaoke, yang atau apa untuk menambah penghasilan bagi karyawan. Nggak boleh
Ya, nah, jadi semangat boleh semangat, tapi harus tetap dalam koridor yang sahih yang dipuji. Ya, nah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ya Allah. Wala nafsulan. Ya, benar. Benar. Larangan untuk patah semangat. Atau istilahnya, ya, Islam itu tidak mengajarkan dalam skala. Ya. Nah, kalau ayat optimis itu secara tidak langsung meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kerja ini bangkrut, kerja itu bangkrut, alamat Allah Ta'ala. Makanya meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya. Tetap semangat, jangan pesimis, optimis. Karena Allah itu kaya, Allah Maha Baik. Ini semangat apa yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa namanya? Faedah sangat amanah. Ya, karena banyak orang yang optimis dalam belajar, misalkan ya, selama belajar bisa. Pengen kita bahasa Arab ya sampai tua nggak bisa, ya nggak boleh kesini, terus saja. Ya. Nah, terus saja. Ilmu itu termasuk rezeki dari Allah, ya, yang terikat kepada siapa saja Allah berada, ya, karena Allah Maha Kuasa. Ya, nah. Kalau Allah selalu mendaki orang itu diberi karunia ilmu. Siapa yang bisa menghalangi? Jadi jangan kaget. Kamu dulu itu nggak bisa apa-apa. Ya, pelongok gitu ya. Nah, siapa? Saya bisa itu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah berikan. Jangan kaget. Tapi kalau optimis duluan, ini mental yang bilang yang setelah, ya belajar masih baru setahun 2 tahun nggak bisa jalan sukses. Sebab saya ini goblok. Itu apa? Ya, nah, jadi nggak boleh. Jadi tapi itu nggak boleh optimis, ya. Saya optimis, ya. Memang saya nggak pengalaman, nggak ahli masalah ini. Memang nasib itu orang miskin. Jangan optimis. Nah, begitu. Ya. Cara apa yang baik itu berpikir? Optimis. Baik atau bakat syaitan. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddara Allah wa ma syaa. Di faedah yang ketujuh. Jika kita tertimpa musibah, maka dilarang untuk mengucapkan andai saja aku berbuat ini, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Tapi disyariatkan untuk mengucapkan qaddara Allah wa ma syaa. Semuanya ialah takdir dari Allah. Bukan apa saja yang Allah kehendaki pasti Allah akan melaksanakan. Ya. Nah. Kerja juga begitu. Ya. Misalkan orang buka lahan tambak, ya, terus diharapkan kalkulasi hitung-hitung keuntungannya, masya Allah, ya. Ternyata mati semua ikannya itu. Ya, dia tak bisa menerima. Ya. Seandainya kamu
berpicur atau kamu gak geli-geli, gak akan mati. Seputar orang sama. Ya, nah. Hanya seperti itu. Nyalakan. Ya. Cari kabik. Tapi bukan berarti larangan ini kemudian kita tidak melakukan refleksi atau evaluasi. Ya. Evaluasi tetap dilakukan, tetapi tetap harus kita yakini kejadian ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kelalaian atau kekurangan apa yang perlu diperbaiki, jadi diperbaiki. Ya, yang lalai betul, tapi tadi jangan semuanya beban ke dia. Kenapa? Karena juga keinginan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar Allah wa masyarakat. Begitu. Orang kecelakaan di jalan, naik motor jatuh. Seandainya kamu tadi nurut saya, tak usah keluar. Hujan, nah, ya, tak akan terjadi kecelakaan. Enggak boleh, gitu. Ya, tapi tidaklah kita mengucapkan qadar Allah wa masyarakat. Ya, nah, begitu. Karena ucapan lau andai yang sifatnya menyesali kejadian, tidak menerima kejadian, ini bisa membuka pintu amalan kita, yakni tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia mampu untuk merubah takdir, seolah-olah dia itu mampu untuk bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, itu merupakan usaha syaitan agar manusia itu tinggal dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan seperti itu, tidak ada langsung mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah semua ini ialah karena ulah dia. Ya, tidak ada satu pautnya dengan takdir Allah atau kehendak Allah. Ya, ini termasuk usaha syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Waliyadzubillah. Nah, ini faedah hadis yang saya maksud. Selanjutnya, Babu zikril malaikati alaihi salam wal iman bihim. Bab yang menyebutkan tentang perihal para malaikat alaihi salam dan mengimani para malaikat. Ini adalah bab yang kelima dalam kitab Usul Iman, ya, yang tentang malaikat dan beriman kepada malaikat. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisal birra wallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayat. Tidak termasuk kebaikan semata-mata kepalingkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tapi kebaikan itu adalah orang yang mau beriman pada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Terus itu. Ini dalil tentang adanya malaikat dan wajibnya mengimani malaikat. Saya persingkat karena kalau kita jelaskan tafsirnya satu persatu panjang, ya, kita tunjukkan untuk habis, ya. Dalil tentang apa yang adanya malaikat dan beriman pada malaikat. Yani sahabat ayat 110. Dalil kedua tentang adanya malaikat dan wajibnya kita mengimani mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, "Apabila ya Allah, kemudian istiqamah di jalan Allah, maka akan turun menemui mereka para malaikat dan sakaratul maut." Malaikat berkata, "Janganlah kalian jangan pula kalian hati gembira kalian dengan surga yang terjanjikan untuk kalian." Surat Al-Fussilat ayat 3. Ini dalil kedua tentang adanya malaikat. Karena malaikat itu akan mendatangi orang-orang yang beriman ketika mengalami sakaratul maut untuk menghibur mereka. Nah, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastaqbal masihu an yakuna 'abdan lillah walau malaikatu muqarrabun. Al-Masih Isa tidak lebih hanya seorang hamba Allah. Kemudian pula para malaikat yang dekat hanyalah hamba Allah. Ini merupakan dalil tentang adanya malaikat, dan malaikat itu dalam hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dekat pembacanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, wa lahu ma fis samawati wa ma indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Milik Allah siapa saja yang di langit dan di bumi, dan yang ada di sisinya dari kalangan malaikat tidak pernah sombong dalam ibadah kepada Allah, tidak pernah merasa rugi. Mereka selalu baca tasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti. Soalnya ayat 19 menunjukkan dalil tentang keberadaan malaikat sebagai penghuni langit yang terus beribadah kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah berhenti, termasuk baca tasbih siang dan malam, ya. Nah, memang alam di langit sana itu memungkinkan, ya. Nah, kita baca terus, ya. Nah, baik kalau alam dunia, ya, banyak fasilitas macam-macam, ya kan? Ya, makan, istirahat, itu sebagai banyak keadaan. Memang lain alam, jika alam malaikat dan alam ibadah. Ini menunjukkan dalil tentang keberadaan malaikat. Ada wa qala ta'ala, Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'al malaikati rusulan uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba'. Allah lah yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya yang memiliki sayap. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap, ya. Ada yang memiliki 6 sayap seperti cerai, malaikat juga. Salah sayap. Ini menunjukkan bahwa dunia malaikat itu betul ada wujud. Nah, dalil berikutnya, wa qala ta'ala, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya selalu baca tasbih, memuji mereka, beriman kepada Allah
dan memintakan ampun untuk apa yang beriman. Surat Al-Mu'min ayat 7. Ini merupakan dalil juga tentang keberadaan malaikat, dan malaikat itu ada wujud. Nah, semuanya ini kepada Allah merupakan dalil mari dan meyakini adanya malaikat. Perlu tahu bahwa mengimani malaikat itu harus mengimani benar-benar sebagai berikut. Tentang masalah ini. Yang pertama, mengimani adanya malaikat, al-imanu bi wujudih. Nah, malaikat betul-betul nyata ada wujudnya dan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan simpul abstrak, tapi betul-betul ada wujudnya. Kemudian yang kedua, sama iman bukan malaikat. Nah, seperti malaikat Jibril kepada menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail kepada untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil kepada beliau Allah jika nanti Allah membuka dari kiamat atau bangkitan. Kemudian malakul maut siapa? Cabut nyawa. Malakul jibal, malaikat gunung. Sebenarnya ya, ngurus gunung. Ya, apa anda harus meledak, apa tidak itu ya, mereka tugas Allah. Ya, nah, tapi yang meledakkan semuanya itu tergantung Allah semua ya. Nah, dan malaikat Malik menjaga neraka, ya. Nah, kemudian malaikat muwakkalun bil jannah bil arham, malaikat yang diserai tugas mengurus apa ini janin di rahim, ya. Juga malaikat yang ditugasi untuk menjaga Bani Adam, yang mencatat amal dan lain sebagainya. Masuk malaikat yang ditugasi untuk mengurus al-jannah. Nah, dan masih banyak. Yang paling umum ialah malaikat yang memang tugasnya ada pada Allah. Tidak ada tugas-tugas khusus, yang tugas umum mereka ialah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak penting, ya. Saya jadi mengimani tugas mereka dan mengimani nama-nama mereka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nama-nama malaikat ini sifatnya tauqifi, ya, tauqifiyah. Dan tergantung nas yang menjelaskannya. Kalau ada nas yang menjelaskannya, juga harus ambil nama-nama mereka, nama-nama kita sendiri, ya. Nah, jadi seperti Jibril, itu ada nas yang menjelaskan namanya Allah apa? Jibril.
Kalau nggak ada nasnya, sebenarnya nggak pakai nama itu. Ya, nah, di Israel yang kenal berdasarkan sebagai apa itu? Disebut Yahweh. Tidak ada dalam Quran hadis tentang nama Israel. Ya, sudah tak usah kita pakai nama itu. Penting ada malaikat yang dipakai untuk mencabut nyawa. Istilahkan dengan malakul maut. Malaikat mencabut nyawa. Begitu. Nah, selanjutnya hadis kalimat وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu anha berkata dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khuliqatil malaikatu lid-dur malaikat itu diciptakan dari wa khuliqal jan imma min nar dan rajin diciptakan dari nyala api ya Mars itu nyala api yang bercampur dengan warna hitam ya. Kalau api dijalankan nah ya ada warna hitam ya nyawanya itu makanya rasa sini itu memang muka sini ya jelek memang dinaskan ya api obat-obat nyawanya itu ya muka-mukanya jelek ya nah tak ada yang cakep rasa sini Walaupun Adam inna ummika lakum dan Adam diciptakan seperti yang telah dijelaskan yakni dari apa? Mana? Rawal riwayat dalam hadis Allah sama tentang adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Pertama jalan malaikat, yang kedua bangsa jin, yang ketiga bangsa manusia. Semua yang makhluk ada wujudnya secara konkret dan bukan simbol-simbol. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil tentang asal penciptaan malaikat dari cahaya. Dan rasa jin yang ada lewat api nyala dan tadi ada nah ini memang asal penciptaan itu memang sangat mempengaruhi pembawaan masing-masing ya cahaya nah memang lembut ya kan nah, sehingga mantap untuk malaikat yang memang hati lembut beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu.
Begitu pula bangsa jin, asal penciptaannya itu api. Api itu membakar, merusak, ya. Nah, membuat jelek barang yang terkena api, ya. Apa enggak? Manusia kalau luka bakar, jadi bagus apa jadi jelek? Jadi jelek kan? Kondisinya dia. Mobil mewah terbakar begitu, jelek mobil. Ya. Nah, kita bawa pada sifat-sifat manusia. Mobilnya jelek, ya. Yang maksiat itu lebih banyak daripada yang taat. Ya, jin jahat itu lebih banyak daripada jin apa ini? Jin yang baik. Nah, tingkah lakunya juga banyak yang jelek, merusak, ganggu, ya. Nah, ini biar dari bangsa jin. Tapi semuanya itu ada hikmah. Dan yang paling tahu hikmah sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula manusia. Itu asal-asalnya Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah, lihat. Sehingga gaya-gaya tanah itu sifat-sifat tanah terbawa pada manusia. Tanah itu ada yang hitam, menyebabkan warna kulit manusia itu ada yang berkulit hitam. Tanah itu ada yang merah, sehingga menyebabkan warna kulit manusia itu yang merah. Yang putih, ya, nah, begitu. Tanah juga ada yang subur, ada yang langsung, keras, ya, itulah sifat manusia. Nah, yang lembut, ada yang keras, ada yang tidak, ya, nah, gitu. Nah, begitu. Ini masalah asal penciptaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, yang ke-53, wa thabata fi ba'd ahadits al-mi'raj, dan telah disebutkan secara sahih dalam sebagian hadis tentang peristiwa Mi'raj. Annahu sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-bait al-ma'mur alladhi huwa fi as-sama'i as-sabi'ah wa qila fi as-sadisah fi manzilatil Ka'bah fil ardh. Bahwa sesungguhnya Allah melakukan kedudukan al-bait al-ma'mur yang berada di langit yang ke-7. Ada yang berpendapat di langit yang ke-6. Al-Bait al-Ma'mur ini sebanding dengan Ka'bah di bumi. Ka'bah sama sebanding dengan Al-Bait al-Ma'mur. Di langit ada Al-Bait al-Ma'mur, bumi ada Ka'bah. Ya, yakni maksudnya tempat ibadah. Tempat ibadah yang paling utama di bumi jalan Al-Ka'bah. Tempat ibadah yang paling utama di langit ialah Al-Baitul Ma'mur. Wa huwa fi khiyal al-Ka'bah hurmatuhu fis sama' wa hurmatul Ka'bah. Baitul Ma'mur sama dengan Ka'bah. Dihormati di langit sebagaimana Ka'bah dihormati di bumi. Ya. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin thumma la yahuduna ilayhi. Ternyata Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kemudian tidak kembali lagi. Ya, nah, ganti yang lain. Nah, di hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis yang pada Allah terdapat dalil tentang mengimani adanya malaikat.
Kemudian yang kedua, mengimani bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak dan tidak mampu dihitung. Hanya Allah yang mampu menghitung. Setiap hari Baitul Ma'mur itu dibantu oleh 70.000 malaikat. Tidak balik lagi mereka, balik ke tempat masing-masing. Ganti yang lain, balik ke tempat masing-masing. Terus begitu sampai hari kiamat. Setiap hari itu 10.000 malaikat. Nah, usia langit itu sudah berapa tahun? Ya, nah, kalikan berapa? Sampai nanti hari kiamat tidak tahu kapan kiamatnya. Ya, hanya mana? Harus kata malaikat. Hanya malaikat. Hanya malaikat. Manusia masih bisa hitung. Ya, sensus itu berapa miliar itu sekarang sebenarnya. Ya, nah, malaikat tidak ada yang bisa hitung. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saking banyak. Nah, kemudian faedah yang ketiga, mengimani tentang adanya Al-Baitul Ma'mur sebagai tempat ibadah yang paling utama. Ini sebagaimana kita mengimani Ka'bah dan Safa sebagai tempat ibadah yang paling mulia. Kemudian mengimani pula bahwa Al-Baitul Ma'mur itu ada di dalam surat yang Allah ya. Tentang keadaan itu yang jelas di langit yang kategori yang tinggi, yang tertinggi ya, bukan di langit pertama, di langit kalau tujuh ya, nah, saya yakin ada itu. Bagaimana Abu Sufyan dan sebagainya, hanya ini informasi ya, apakah itu masjid apa Allah lalu menelusuri jauh ya ada kita yang orang mengimani begitu saja ya lalu untuk mengetahui hakikat karena kita sudah baik sebenarnya seorang masih membahas tentang al-malaikat ya kalau berarti sifat-sifat malaikat mengikut arus ya sayap malaikat sampai sebagainya ya seorang akan ada yang pada datang semoga umat kita ya sudah bermanfaat amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam